Memeluk dengan erat. Bab 64. Yuki pun membuat mimpi yang panjang. Dalam mimpinya, dia kembali ke masa remajanya yang riang. Perusahaan ayahnya masih sangat baik. Ibunya pun masih belum meninggal karena kecelakaan mobil. Dia masih seorang putri yang cantik dan dijaga oleh orang tuanya. Senior Stephen berdiri di bawah pohon ceri, tersenyum kepadanya. Senyumnya bahkan lebih hangat dari angin musim semi. Tiba-tiba, Yuki terbangun mendengar suara Rehan bergumam. Berpikir Rehan terbangun, Yuki pun membalikkan badan dan melihatnya. Baru saja ingin bertanya apa yang dia bilang barusan. Ternyata mata Rehan masih tertutup. Dia ternyata mengigau dalam tidurnya. Mata Rehan tertutup rapat. Bulu matanya yang tebal bergetar dengan tidak nyaman. Mulutnya menggumamkan sesuatu. Ekspresi wajahnya pun penuh ketakutan dan keputusasaan. Yuki terkejut. Dia tidak pernah melihat Rehan seperti ini. Melihatnya sangat tidak berdaya dan kesakitan. Rehan pasti lagi mimpi buruk. Saat hendak membangunkannya, tiba-tiba Yuki mendengar mulutnya berbisik. "Mami, jangan Mami. Rehan akan menurut. Rehan akan patuh. Jangan." Bersama dengan tangisan rendah, mata Rehan tiba-tiba terbuka. Dia terbangun dari mimpi buruknya. Sadar Yuki melihatnya dengan aneh. Alis tebal Rehan mengernyit. Tiba-tiba telapak tangan yang besar mencubit dagu Yuki. "Apa yang sudah kamu dengar?" Yuki terpana oleh gerakan tiba-tibanya, lalu berkata, "Ku dengar, sepertinya kamu sedang mimpi buruk." "Apa kau dengar jelas apa yang kubilang?" Ekspresi Rehan berubah galak. Mata gelapnya menembakkan pandangan dingin yang tajam. Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku juga baru bangun." Yuki juga bukan orang bodoh. Melihat Rehan yang enggan membiarkan orang lain mendengar mimpinya, dia tidak sebodoh itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Rehan mencubit dagunya dengan keras. Matanya yang tajam menatap ekspresinya. Setelah melihat selama setengah menit, dia pun melepaskan Yuki. Nampaknya percaya dengan kata-kata Yuki. Rehan membalikkan badannya dan turun dari ranjang. Menyalakan sepuntung rokok dan duduk di sofa sambil merokok perlahan. Rehan sangat jarang merokok. Melihat alisnya yang berkerut, Yuki tahu bahwa suasana hatinya saat ini sedang tidak baik. Pikirannya mengingat perkataan Rehan dalam mimpinya. "Mami, jangan. Rehan akan menurut. Rehan akan patuh." Teriakannya tadi sangat kasihan, sedih dan putus asa. Dari dulu tidak pernah mendengarnya membicarakan tentang keluarganya. Di koran banyak terdapat gosip tentang keluarga kaya dan berpengaruh, tetapi tidak pernah ada gosip mengenai keluarga Rehan. Keluarga Rehan benar-benar misterius. Apakah Rehan ditinggalkan oleh ibunya sendiri? Kalau tidak, mengapa berteriak seperti itu? Banyak pertanyaan terlintas di benak Yuki. Namun, tidak mampu untuk mencari jawabannya. Karena saat ini, ekspresi Rehan membuat hatinya terluka. Orang seperti dia yang selalu angkuh dan sombong. Dia selalu muncul di publik dengan gambaran kejam dan kasar. Yuki belum pernah melihatnya begitu tidak berdaya. Pandangannya yang tajam dan berkabut seketika berubah menjadi pandangan gagal dan kebingungan. Postur tubuh Rehan saat merokok sangat elegan. Tetapi Yuki dapat melihat bahwa Rehan hanya merokok untuk menutupi ketakutannya itu. Hal apakah yang terjadi yang menyebabkan luka besar bagi Rehan?
yang bisa membuat orang kejam dan berdarah dingin seperti dia. Pemikiran yang kuat. Bab 65. Yuki telah tinggal di rumah sakit selama hampir 5 hari. Meskipun sendirian tinggal di bangsal rumah sakit yang sangat nyaman, Bibi Dewi juga sangat bijaksana. Tetapi Yuki tetap saja masih merasa bosan. Sambil mengenakan selendang wol tipis, Yuki mengenakan baju rumah sakit, lalu berjalan tanpa tujuan di taman. Sinar matahari musim gugur sangat cerah, tetapi tidak terik. Menyinari tubuh dengan lembut, memberikan sedikit kehangatan di suasana hati Yuki yang sudah lama suram. Berjalan perlahan di sepanjang rumput halaman, Yuki menyipitkan mata dan menikmati sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kakinya. Yuki mengeluarkan suara terkejut. Setelah dilihat, ternyata seekor anjing yang lucu. Tubuhnya putih bagai salju. Di lehernya tergantung kalung berwarna merah muda. Melihat orang yang ditabraknya, anjing kecil itu tidak takut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuki dengan rasa ingin tahu. Tampangnya sangat nakal dan bersemangat. Yuki teringat, ketika dia masih SMP, dia ingin sekali memelihara seekor anak anjing putih. Sayangnya, sebelum keinginannya itu terwujud, perusahaan ayahnya jatuh bangkrut. Sejak saat itu, memelihara anjing menjadi suatu keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Anjing kecil itu berhasil menarik perhatian Yuki. Dia pun berjongkok dan membelai kepala anak anjing itu sambil berkata, "Sayang, siapa namamu? Mengapa pemilikmu tidak terlihat? Apakah kamu tersesat?" Anak anjing itu nampaknya mengerti kata-kata Yuki. Dia menggonggong 2 kali dan ekornya berputar riang. Melihat penampilan anjing yang lucu, muncul keinginannya untuk bermain. Dia pun mengambil beberapa buah cemara dari rumput, lalu memainkan permainan melempar bola dengan anak anjing itu. "Snowbell, Snowbell!" Terdengar suara wanita yang cemas mendekat. Yuki mendongak dan melihat sesosok ramping datang ke arahnya. Dengan lembut menepuk kepala anjing kecil itu, Yuki berkata dengan lembut, "Snowbell, pemilikmu sudah datang. Cepatlah datang ke arahnya." Namun anjing tersebut nampak mengabaikan panggilan dari pemiliknya dan lanjut memainkan buah cemara di tanah. Yuki tidak tahan melihatnya dan segera menggendong Snowbell ke arah wanita itu. Melihat anak anjing itu di pelukan Yuki, wanita itu berlari mendekat. Keduanya semakin dekat. Di saat wajah wanita itu mulai nampak jelas, hati Yuki bergetar. Sangat tidak terduga. Ternyata itu dia. Yuki pernah melihat dirinya sedang dipoto oleh paparazzi di koran gosip. Dalam foto itu, terlihat dia sedang berpegangan erat dengan lengan Stephen. Senyum di wajahnya pun sangat hangat, seakan bisa melelehkan es batu yang keras. Betty, anak dari wali kota Hall, tunangan dari Stephen. Wajah Yuki tiba-tiba berubah pucat. Dia membalikkan badan dan meninggalkannya sebelum sempat menurunkan Snowbell. Namun Betty sudah sampai di depan wajahnya sambil terengah-engah. "Ya Nona, terima kasih. Kukira Snowbell tidak dapat ditemukan lagi. Dia adalah kesayangannya pacarku. Jika Snowbell hilang, pacarku pasti marah setengah mati. Terima kasih banyak." Betty berterima kasih kepada Yuki. Dia pun mengambil Snowbell dari pelukan Yuki dan memeluknya dengan erat, lalu menciumnya dengan putus asa. "Snowbell, kamu anak jahat. Sembarangan pergi di saat Mami tidak memperhatikanmu. Lihat bagaimana aku akan mengajarimu saat pulang."
ujar Betty sambil mencubit hidung Snowbell. Yuki melihat Betty. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih, wajahnya indah, auranya juga elegan. Sekilas terlihat bahwa dia adalah anak emas di keluarganya. Sangat cocok jika dia dan senior Stephen. Sungguh sangat cocok. Mata Yuki mulai basah. Gadis yang nampaknya tidak tahu penderitaan manusia. Di hidupnya hanya ada bunga segar, tepuk tangan dan pujian. Dia sangat pantas dengan Stephen. Dibandingkan dengan Betty, Yuki hanyalah sebutir debu yang tak terlihat. Snowbell, Daddy sendirian di bangsal rumah sakit. Ayo kita kembali dan rawat dia, oke? Ujar Betty dengan hangat dan lembut dari belakang. Mendengar itu, Yuki yang sudah berpaling tiba-tiba menegang. Daddy, itu pasti merujuk ke Stephen. Stephen, dia ada di sini. Apakah dia sakit? Apakah itu serius? Sebuah pemikiran yang kuat mengalir ke dalam hati Yuki. Pergi temui dia. Pergi menemui senior Stephen.